Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, yang paling berat bukan ibadah, tapi memurnikan hati hanya untuk Allah. Nah, itulah yang dialami seorang abid ahli ibadah di dalam kisah dari kitab lama klasik An-Nawadir. Kenapa jadi bisa kayak itu? Nah, yuk kita simak kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kalamil hukama'i nura wa fi qisasi salihina ibratan wa surura. Dalam kata-kata orang bijak ada cahaya, dan dalam kisah orang saleh ada pelajaran sekaligus peringatan. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin allazi dallalna ala tariqin nuri amma ba'du. Dan kita panjatkan haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan menuju cahaya, dari jalan yang penuh tanda tanya menuju jalan yang jelas arah dan tujuannya. Adapun kemudian dari itu, ini adalah satu kisah, bukan sekadar cerita, tapi ada teguran, ada sindiran untuk diri kita, lebih-lebih diri ulun pribadi. Qala musannif rahimahullah, ala hikayatu salisah fi adai hakil ibadah. Hikayat yang ketiga pada menunaikan hak ibadah. Hukiya anna abidan dakhala fis salati. Dahulu kala, zaman dahulu, ada seorang abid ahli ibadah rajin bandar sembahyang siang malam kada putus-putus. Mun orang lain tidur nyenyak, inya masih bangun tahajud. Mun ujar orang wahini to ibadahnya full power, full frumak kok. Nah, kayak tata sampai-sampai orang kampung takjub tah. Wih, ini orang calon wali kayaknya. Falamma wasala ila qaulihi iyyaka na'budu. Suatu hari si abid itu sembahyang, pas sampai pada bacaan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, tiba-tiba khatara bi balihi annahu abidun haqiqah. Terlintas dalam hatinya bahwa ia merasa sudah di level wali, padahal hanya belajar khusyuk. Fanudiya fi sirrihi, maka terdengar suara dalam batinnya, kazabta. Langsung takajut takalipik si abid to macam mendengar garu gumpatir tah. Suara to menyambat, dusta pian. Hah? Ujar si abid. Lanjut suara to, innama ta'budul khalqa. Pian tuh bukan menyembah Allah, tapi pian menyembah orang-orang supaya dipuji, dianggap alim pa ibadah. Nah, termenunglah si abid to. Oh, selama ini unda salah sangka, unda beribadah masih hendak minta lihat, hendak minta puji, hendak minta sanjung. Nah, intinya tuh si abid tuh masih harus pujian tah. Fataba wa tazala anin nas. Ia pun langsung tersadar lalu bertaubat dan menjauh atau ba'ub dulu dari manusia. Istilahnya tuh muda nyepi aktif. Akhirnya abid tuh pindah menuju lampau di pahumaan supaya inya kawa bajauh atau terhindar dari hendak minta lihat tah. Summa syara'a fi sholati. Beberapa waktu kemudian si abid tuh mengangkat takbir lagi sambil ditamani suara jangkrik tah. Falamma wasala ila iyyaka na'budu, terulang lagi sampai di bacaan iyyaka na'budu, suara itu datang pulang, nudia kazabta, dusta pian, innama ta'budu zaujataka. Pian tuh sebenarnya menyembah bini pian lain Allah. Tersadar si abid selama ini inya terlalu hauran menyenangkan hati bininya, sampai-sampai ibadahnya pun jadi di nomor dua kan atau kada prioritaskan tah. Fatallaka imra'atahu. Dengan berat hati akhirnya si abid itu malapas bininya, ditalaknya tah bininya tah. Falamma intaha ila iyyaka na'budu nudiya kazabta innama ta'budu malaka. Lalu mengangkat takbir lagi. Ketika sampai di bacaan iyyaka na'budu nudiya kazabta, suara itu tambah nyaring, pian badusta, innama ta'budu malaka. Pian menyembah duit pian kada menyembah Allah. Nah, ini
atau lawan si Abi tuh masih memikirkan usaha, masih memikirkan harta tanpa banyak mikir wan pertimbangan, si Abet tuh langsung menyedekahkan sabarataan hartanya, sabarataan harta bandanya disedekahkan sampai orang-orang kampung tak giling-giling tak apalah. Si Din tuh dasar hebat bener tah orang kampung, kada ada memikirkan gasan isuk atau kayak apa. Fatasaddaqa bijami'ihi, rumahnya kosong, isi dapurnya pun habis, tetangganya tuh kayak nyinyir tah, isuk pian makan apa, angin aja kah. Falama wasala ila iyyaka na'budu, tapi belum tuntung sampai di situ sambayang pulang si Abid tuh. Suara datang pulang kesakian kalinya, nu dia kadzabta innama ta'budu siyabaka, dusta pian tuh menyambah pakaian, menyambah penampilan, pian kada menyambah Allah. Hah, ujar si Abid, pakaian juga kah? Oh, hanya nyata sadar ternyata masih ada rasa bangga dengan penampilan, masih ada rasa gengsi dalam ibadah tah, makanya disadahkan juga bajunya tinggal yang seperlunya aja tah. Orang kampung makin terhiran-hiran tah, ujar orang kampung, makin isrim aja lah, ini orang kayak lagi irur lah, baju tipis saja lagi yang disisainya. Fatasaddaqa biha illa mala budda minhu, akhirnya si Abi tuh berjalan menuju masjid dengan baju seadanya tah. Ada yang menyambat, jangan-jangan isuk-isuk pian hendak menyedahkan rumah pian juga, lalu goreng di bawah jambatan aja lagi. Bisto tatawaan orang menyambat itu, si Abi tuh merespon dengan tasanyum aja tah. Falama wasala ila iyyaka na'budu nudiya sadaqata fa anta minal abidin haqiqah. Akhirnya sembahyang lagi si Abi tuh, kali ini sederhana, kada ada harta, kada ada kebanggaan, hati benar-benar kosong, cuma gasan Allah. Sampai dibacaan iyyaka na'budu sunyi, tenang, hening, lalu pian sudah lepas dari semua selain Allah, pian benar-benar hamba sejati. Ia pun menangis air terseduh-seduh, matanya limbu lawan banyu mata, hatinya pun lapang. Akhirnya ibadahnya bukan lagi sekadar gerakan, tapi benar-benar dari hati. Jadilah kula berata anai, ibadah tuh dasar kada kegampangan tah. Jadi ibadah tuh bukan sekadar kayak gerakan, tapi ada lagi penyakit di dalam ibadah tuh, penyakit yang halus daripada halus, baru kita kata sadar daripada itu. Jadi pesan penting dari kisah si Abi tuh, jangan sampai ibadah hanya di mulut, tapi hati masih terikat pada dunia. Lapaskan cinta berlebihan pada manusia, harta dan pakaian. Ibadah sejati adalah ketika hati berlepas dari selain Allah. Kadang tah kita nih sembahyangnya sudah bagus, tapi hati masih nyangkut di mana-mana, masih kepujian, ke manusia, ke dunia. Mudah-mudahan kita berataan, kita bisa jujur waktu membaca iyyaka na'budu, bukan cuma di lisan tapi sampai di hati. Nah, sampai di situ aja dulu amang lah. Wallahu a'lam bishawab.